Oke, halo guys, balik lagi kita di Ziba Jevitech. Oke, selamat datang ya di video yang baru ini di channel Ziba Jevitech. Kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih buat di dunia IT, yaitu tentang autentikasi. Nah, lebih spesifik lagi tentang server autentikasi. Jadi di video ini kita bakal ngebahas mulai dari pengertian autentikasi, cara kerjanya, jenis-jenisnya, sampai praktik terbaik biar sistem kita tetap aman dari serangan cyber. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih autentikasi itu? Oke, jadi sini aku jelasin ya. Jadi, autentikasi itu adalah proses buat memverifikasi identitas seseorang atau sistem sebelum dia dikasih akses ke data atau sumber daya digitalnya. Nah, sering banget orang nyampur antara autentikasi sama otorisasi. Jadi bedanya gini nih. Autentikasi itu biasanya itu nanya, "Siapa kamu?" Sedangkan otorisasi itu nanya, "Kamu boleh ngapain aja di sistem ini?" Nah, jadi itu ya perbedaannya teman-teman. Jadi, autentikasi itu fondasi pertama buat keamanan jaringan. Tanpa autentikasi yang kuat, ibaratnya sistem kita itu kayak rumah tanpa kunci pintu. Jadi mudah dibobol nih ya teman-teman. Oke, langsung aja kita slide ketiga. Kita lanjut ke slide yang ketiga ya, yaitu kita tentang membahas dengan konsep dasar AAA atau AAA framework. Nah, oke. Di dalam dunia keamanan jaringan, ada konsep penting namanya AAA framework yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah authentication, yaitu memverifikasi identitas pengguna. Yang kedua adalah authorization, yaitu menentukan hak akses setelah identitas terverifikasi. Lalu yang ketiga ada accounting. Nah, accounting ini sangat penting sekali ya, dikarenakan di accounting ini dapat mencatat semua aktivitas pengguna untuk audit. Nah, 3 hal ini saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Jadi, autentikasi bukan cuma soal login aja, tapi juga memastikan setiap aktivitas bisa dilacak dan diatur hak aksesnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke guys, kali ini kita lanjut ke slide yang keempat. Nah, di slide 4 ini kita akan membahas fungsi utama server autentikasi. Nah, sekarang gimana sih peran server autentikasi ini? Oke, di sini aku jelasin ya. Server autentikasi itu punya 3 fungsi utama. Nah, langsung aja, fungsi yang pertama yaitu sebagai kontrol akses terpusat. Jadi, semua login dan izin pengguna diatur dari satu tempat. Nah, yang kedua adalah Single Sign On atau yang bisa disingkat SSO, yang memungkinkan kita login sekali aja tapi bisa akses banyak aplikasi. Contohnya aja itu kayak kita login pakai akun Google buat masuk ke YouTube, Gmail, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada perlindungan data, biar data sensitif gak bocor dan juga tetap aman teman-teman. Nah oke, jadi server autentikasi ini ibarat penjaga gerbang utama di dunia digital ini. Oke, kalau bisa dianalogin kayak gitu ya teman-teman. Kita bakal bahas di slide 5 ini tentang jenis-jenis faktor autentikasi. Nah, sebelumnya kita di slide 4 sudah membahas tentang fungsi utama server autentikasi. Nah, sekarang kita di slide 5 bakal bahas jenis-jenis faktor autentikasi. Biasanya itu dibagi menjadi 3. Nah, langsung aja yang pertama yaitu something you know, atau bisa ditranslatekan menjadi hal apa yang kamu tahu. Contohnya itu bisa password, PIN, atau jawaban pertanyaan keamanan atau security question. Nah, yang kedua ada something you have, atau bisa ditranslatekan yaitu hal apa yang kamu punya. Nah, contohnya ini bisa token, kartu pintar, atau kode OTP dari HP. Nah, yang ketiga ya, ini adalah something you are. You are ya. Hal apa yang melekat di diri kamu. Nah, itu bisa dideskripsikan sebagai bisa sidik jari, wajah, atau pola suara. Nah, kombinasi dari 2 atau lebih faktor ini disebut multifaktor authentication atau bisa disingkat menjadi MFA.
Dan ini penting banget buat ningkatin keamanan akun kita. Selanjutnya slide ke-6 yaitu teknologi dan protokol autentikasi. Banyak banget teknologi dan protokol yang dipakai buat autentikasi. Contohnya yaitu yang pertama password hash, buat enkripsi password biar nggak kebaca langsung. Yang kedua ada PKI atau sertifikat, biasa dipakai SSL atau TLS biar koneksi web lebih aman nih. Yang ketiga Kerberos, sering dipakai di Windows untuk autentikasi berbasis tiket. Yang keempat LDAP, yaitu protokol yang dipakai perusahaan besar buat manajemen pengguna. Yang kelima OAuth 2 dan SAML, ini yang sering dipakai di aplikasi cloud dan SSO. Jadi tergantung kebutuhan sistemnya, setiap teknologi punya keunggulan masing-masing. Kemudian slide ke-7, alur kerja proses autentikasi. Nah, gimana sih alur kerja autentikasi itu? Sederhana aja. Yang pertama request login, pengguna kirim username dan password ke server. Kedua credential verification, server ngecek ke database apakah kredensialnya valid. Ketiga authentication response, kalau valid server bakal ngasih token atau session ID. Yang keempat access granted, pengguna bisa akses sistem pakai token itu. Gampangnya token itu kayak tiket masuk sementara ke dalam sistem. Berikutnya slide ke-8, dampak positif autentikasi yang kuat. Autentikasi yang kuat punya banyak manfaat. Misalnya pertama, sistem lebih aman karena mencegah akses ilegal. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan akun dan pencurian kredensial. Yang terakhir, menambah kepercayaan dan memenuhi standar keamanan perusahaan. Jadi, bisa dibilang investasi di sistem autentikasi itu ibarat investasi jangka panjang buat keamanan data. Slide 9, risiko autentikasi yang lemah. Tapi sebaliknya, kalau autentikasi lemah, dampaknya bisa bahaya banget. Bisa terjadi akun takeover alias akun diambil alih hacker. Akibatnya bisa rugi secara finansial, sistem rusak, bahkan reputasi perusahaan bisa jatuh. Menurut laporan Verizon DBIR 2023, 83% pelanggaran disebabkan oleh kredensial yang lemah atau dicuri. Jadi jangan remehkan keamanan login ya. Slide 10, best practice dan kesimpulan. Terakhir, biar sistem kita aman, ada beberapa best practice yang wajib diterapkan. Pertama, gunakan MFA di semua akun penting. Kedua, enkripsi end-to-end, pakai TLS atau SSL. Ketiga, gunakan password polish yang kuat atau hash password, pakai Bscript atau Scrypt. 4. Monitoring terus-menerus, termasuk audit log dan update patch keamanan. Intinya, autentikasi itu adalah fondasi utama keamanan digital. Jadi, jaga kredensial kamu, aktifkan MFA, dan tetap waspada di dunia maya. Oke, sekian video edukasi kali ini. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Dan stay safe in cyberspace. Dadah.